tentang COVID-19 setelah salah satu rumah sakit di Amerika tentang paru-paru yang terinfeksi virus corona. Berikut liputannya. Di Amerika Serikat, Dr. Keith Mormon dari Rumah Sakit George Washington menciptakan virtual reality 4 dimensi bersama surgical theater yang menampilkan kondisi paru-paru pasien yang positif terinfeksi virus corona. Ini adalah model paru-paru pasien COVID-19 berusia 50 tahun dengan gejala awal demam dan batuk kering. Virtual ini menunjukkan perkembangan cepat virus corona yang merusak hampir seluruh paru-paru pasien yang diindikasikan berwarna kuning. Terlihat, kondisi paru-paru pasien COVID-19 tidak sama dengan penderita pneumonia atau flu biasa. Dengan publikasi virtual paru pasien COVID-19, setiap orang diharapkan waspada dan berpikir 2 kali ketimbang menyepelekan penyakit virus corona. Demikian berita kali ini, saya Nabila. Setia, sekilas info hadir di hadapan Anda di edisi Jumat 19 Juni 2020 yang akan menyajikan berita-berita aktual, tajam, dan terpercaya bersama saya Zahra Artilia. Mari kita simak liputannya. Rumah Sakit Islam Faisal, Andi Aan Mustaman melalui sambungan telepon pihak rumah sakit menyebut pemberhentian 157 tenaga kesehatan Rumah Sakit Islam Faisal ini hanya bersifat sementara lantaran kondisi keuangan rumah sakit sedang tidak stabil selama adanya pandemi COVID-19 di Kota Makassar yang sudah berlangsung selama kurang lebih 4 bulan. Selama masa pandemi COVID-19 mewabah di Kota Makassar, Rumah Sakit Islam Faisal mengalami penurunan drastis kunjungan pasien yang berobat, rawat inap maupun rawat jalan. Kondisi tersebut tentunya sangat mempengaruhi keuangan rumah sakit yang menyebabkan ratusan tenaga kesehatan dirumahkan. Dijelaskan lebih lanjut, jika kondisi keuangan rumah sakit sudah kembali normal, maka ke 157 tenaga kesehatan yang dirumahkan akan diprioritaskan untuk dipanggil kembali bekerja di rumah sakit tersebut. Sudah dibuka dalam protokol kesehatan yang ketat. Sejumlah protokol kesehatan sudah terlihat dari pintu masuk Mall Pondok Indah seperti pengecekan suhu tubuh pengunjung. Selain itu, disediakan tempat cuci tangan di pintu masuk, pos parkir dengan sensor tangan, dan juga dilakukan penyemprotan disinfektan secara berkala di tempat-tempat yang sering disentuh pengunjung. Untuk meningkatkan kewaspadaan, para tenan juga diimbau untuk menyediakan alat pembayaran non-tunai sehingga bisa mencegah sentuhan langsung dengan para pelanggan. Sementara kawasan Pasar Tanah Abang, kawasan Blok A juga kembali beroperasi hari ini. Sejak pukul 6 Senin pagi, pedagang pakaian dan bahan tekstil antre masuk gedung Blok A Pasar Tanah Abang. Mereka terlebih dahulu harus mencuci tangan dan diperiksa suhu tubuhnya sebelum mempersiapkan barang dagangan setelah 3 bulan absen berjualan. Guna mencegah kemungkinan terburuk, para pembeli wajib mengenakan masker, sementara penjual mesti dilengkapi dengan face shield. Pengelola juga melarang pedagang memasang display di area koridor. Jangan tidak mempersempit koridor lalu lintas pengunjung, sehingga tidak terjadi stuck atau berdempetan, berhimpitan orang untuk karena pajangan dagangan yang terlalu berlebihan. Itu aja. Makanya penjual juga harus pakai face shield ya Pak? Betul. Pada tahap ini tidak semua toko bisa langsung berjualan. Pengelola juga telah memberlakukan sistem ganjil genap, artinya hanya kios bernomor ganjil buka di tanggal ganjil, sementara kios bernomor genap buka di tanggal genap. Waktu operasional Pasar Tanah Abang Blok A dibuka mulai jam 7 pagi sampai pukul 4 sore. Tim Liputan CNN Indonesia. Sekian berita yang dapat saya sampaikan. Saya Ari Nova Usai. Selamat siang dan sampai jumpa. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Arbi Mahardika Syafiq di acara Seputar Indonesia untuk mengabarkan berita-berita yang tertual tajam dan terpercaya yang kami rangkum dalam Seputar Indonesia siang ini. Kematian satwa koleksi kebun binatang Surabaya atau KBS yang masih saja terjadi akhir-akhir ini bisa berujung pada
depan Kebun Binatang Surabaya yang berdiri sejak 31 Agustus 1916 ini. Selain itu, faktor yang lain yang dapat menyebabkan penutupan KBS adalah kisru. Terkait status pengelolaan KBS belum menemukan titik penyelesaian. Berita tadi menutup acara seputar Indonesia siang ini. Saya Arbi Mahardika Syafiq mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Selamat siang, terima kasih Anda telah bergabung bersama kami di National Jakarta edisi Jumat 18 Juni 2020. Inilah berita kota yang akan kami sajikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan terkait tahun ajaran baru 2020 sampai 2021 di masa pandemi COVID-19 yang akan dimulai Juli 2020. Dalam jumpa pers secara daring, Mendikbud Nadiem Makarim, pembelajaran tatap muka hanya diperbolehkan di zona hijau. COVID-19 yang menurut data Kemendikbud hanya 6% dari populasi peserta didik di Indonesia. Berikut liputannya. Kesehatan dan keselamatan para murid-murid kita, guru-guru kita, dan keluarganya murid-murid kita. Dan prinsip dasar itulah yang kita gunakan. Makanya dalam paparan ini akan terlihat bahwa relaksasi dalam pembukaan sekolah ini dilakukan dengan cara yang paling konservatif yang bisa kita lakukan. Artinya ini merupakan cara terpelan untuk membuka sekolah sehingga keamanan itu diprioritaskan. Sekian berita hari ini, saya Nurul Wanita Sona melaporkan dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, saya Bimo Apisto ingin memberitahukan seorang begal di daerah Jati Asih di daerah Bekasi siang ini. Korbannya adalah seorang gadis muda dan pelakunya membawa celurit. Pelaku tersebut akhirnya tertangkap oleh warga sekitar dan habis dipukuli oleh warga. Polisi segera datang dan membawa pelaku begal dan polisi membawa bukti-bukti kejahatannya. Sekian berita siang ini, saya Bimo Apisto. Sampai ketemu lagi 1 jam yang... Selamat pagi, selamat bergabung kembali dengan berita Kompas TV Pagi. Bersama saya Salsa Naira Siregar yang akan menyampaikan berita mengenai kesiapan sekolah di saat pandemi. Sejumlah sekolah di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah mulai melakukan simulasi kegiatan belajar mengajar KBM tatap muka di era new normal atau tatanan normal baru. Dalam simulasi, para siswa, guru, dan karyawan sekolah wajib menjalankan protokol kesehatan sejak tiba di sekolah, di kelas, hingga pulang. Berikut liputannya. Sejumlah sekolah di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah melaksanakan simulasi kegiatan belajar mengajar KBM tatap muka di era new normal atau tatanan normal baru. Dalam simulasi, para siswa, guru, juga karyawan sekolah wajib menjalankan protokol kesehatan sejak tiba di sekolah, saat di kelas, hingga pulang. Simulasi bersekolah di tatanan normal baru juga dilakukan SMK Kesehatan Mandala Bakti Solo, Jawa Tengah. Dengan simulasi ini, sekolah bisa menyesuaikan dengan protokol kesehatan yang ditentukan oleh pemerintah. Karena SMK sebagai sekolah kejuruan cukup kesulitan dengan sistem pembelajaran daring. Sebenarnya SMK Kesehatan Mandala Bakti sudah sangat siap dengan keadaan seperti ini, karena kami juga notabene orang kesehatan, harus paham di sana. Insya Allah nanti di tahun ajaran baru tetap kami persiapkan untuk siswa-siswa kami dalam fasilitasi untuk persiapan praktikum.
Karena terus terang aja SMK itu sudah harus kita push untuk skillnya. Mengawali tahun ajaran baru, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengumumkan rencana pembukaan sekolah secara terbatas. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyatakan hanya sekolah di wilayah zona hijau yang dapat dibuka mulai bulan Juli nanti. Permisa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Salsanaira Siregar beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Yang saya Darren akan menemani Anda pada hari ini, Jumat 19 Juni 2020 selama 5 menit ke depan dalam acara Sekilas Berita dan info terkini. Baru-baru ini media sosial dihebohkan dengan uang logam Rp1.000 yang bergambar kelapa sawit dijual situs online dengan harga fantastis. Berikut liputannya. Masih ingatkah dengan uang-uang ini? Semakin lama semakin berharga. Itulah ungkapan yang tepat bagi Anda yang mengoleksi uang kuno atau lama. Ya, dulu nominal uang kuno atau lama masih dihargai normal. Kini, uang ini dibanderol tak main-main, dari puluhan ribu hingga jutaan rupiah. Baru-baru ini, media sosial dihebohkan dengan uang logam Rp1.000 bergambar kelapa sawit cetakan 1990-an awal yang dijual hingga Rp100 juta di salah satu situs jual beli online. Ada juga yang menjualnya dari harga ratusan ribu hingga puluhan juta, lengkap dengan deskripsi tahun pembuatannya. Namun, menurut Masyarakat Numismatik Indonesia atau MNI, orang yang mengoleksi uang kertas, koin, dan peninggalan sejarah, informasi uang lama Rp1.000 yang dijual ratusan juta ini tidak benar. Untuk koin kelapa sawit terbitan tahun 93. Ini harga di pasar ya sekitar 10 ribuan atau lebih dalam kondisi baru. Jadi kalau yang diberitakan itu sampai berharga puluhan sampai ratusan juta, ini memang berita yang menyesatkan. Sebelumnya, Bank Indonesia menyatakan uang pecahan Rp1.000 tahun emisi 1993 masih berlaku sebagai alat pembayaran. Menurut Sugino, penentuan harga uang kuno atau lama ini tergantung pada jual beli di pasar, termasuk yang dijual pedagang melalui lelang ataupun pameran. Selain itu, kondisi koin serta jumlah supply dan demand juga menjadi penentuan harga uang kuno. Biasanya harganya tidak terlalu jauh atau tinggi. Kita samping hobi untuk bisnis dan investasi, memang kita harus punya pengetahuan, baik itu mengenai pengetahuan tentang harga maupun barang-barang yang kita beli. Jadi bagaimana? Tertarik untuk menjadi kolektor uang kuno atau logam? Jangan lupa untuk tetap berhati-hati dalam membeli dan juga menjualnya. Tim Liputan CNN Indonesia. Demikian sekilas berita siang ini. Saya Darren. Halo, selamat sore pemirsa. Anda sedang menyaksikan Mensa Indonesia Update. Masih bersama saya, Nuriza Fitri. Pedagang pasar Kelapa Gading menolak swab tes COVID-19 yang disediakan oleh pihak puskesmas. Berikut liputannya. Di pasar-pasar semua kita begitu. Mendingan semua pemerintah kasih ke puskesmasnya langsung ke rumah sakit. Kok rumah sakit tuh yang periksa puskesmas? Perdebatan antara pedagang dan tim medis ini tak terhindarkan. Pedagang di Pasar Mandiri Kelapa Gading, Jakarta ini menolak melakukan swab tes yang disediakan oleh pihak puskesmas. Penolakan tes COVID-19 dengan alasan waktu pelaksanaan tidak tepat. Sebab swab tes digelar saat jam pasar ramai yang menyebabkan warga mengurungkan niatnya untuk membeli. Saya sih nggak mau kalau begini cara milih-milih orang, kalau mau ya semua. Nggak bisa nafsain orang begitu dong.
Lagi pula saya juga udah tes sih kemarin, hasilnya negatif. Di tengah penolakan seorang pedagang, swab tes di pasar ini tetap berjalan lancar. Tes COVID-19 dengan sistem jemput bola ini sengaja dilakukan karena penyebaran COVID-19 di pasar cukup besar. Nantinya akan ada sanksi bagi pedagang yang menolak. Kehadiran swab tes gratis di pasar seharusnya disambut antusias oleh pedagang. Sebab, jika ada kasus baru di pasar, tak dipungkiri, pasar justru akan ditutup yang ujung-ujungnya pedagang akan merugi. Dari Jakarta, Aprianto, RTV. Demikian Info Indonesia update kali ini. Selamat menyaksikan acara kami selanjutnya. Selamat sore dan sampai jumpa. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Cahaya. Pada 6 yang lalu terdapat 5 gejala baru yang terdapat pada pasien COVID-19. Berikut laporannya. 6 Mei 2020, WHO mencatat ada 5 gejala tak biasa yang dialami pasien positif virus corona. Mulai dari ruam di jari kaki menyerupai bengkak, mata merah, perubahan warna kulit, sakit kepala, hingga sensasi kesemutan. Kasus ruam pada kaki dijuluki COVID-2 dan banyak terjadi pada anak-anak dan remaja di Italia. Konjungtivitis merupakan gejala yang jarang terjadi pada kasus COVID-19 yang disebabkan infeksi saluran pernafasan atas. Nekrosis yaitu matinya jaringan tubuh karena kurangnya suplai darah atau LIFO dan perubahan warna kulit. Gejala neurologis seperti pusing atau sakit kepala dominan terjadi pada pasien parah infeksi COVID-19. Gejala kesemutan, mendesis, atau bahkan seperti terbakar disebabkan karena meningkatnya respon imun pasien terhadap COVID-19. Dokter spesialis paru-paru Erlina Burhan menjelaskan, dari 5 gejala tak biasa itu, RSUP Persahabatan tidak menemukan adanya gejala ruam pada jari-jari kaki. Dari hasil observasi, Dr. Erlina mengungkapkan gejala baru lainnya yang muncul adalah anosmia, nyeri otot, hingga nyeri perut yang disertai diare. Orang kan taunya cuman batuk, demam, nyeri tenggorok, sama sesak ya. Padahal sebetulnya ada yang orang sering lupa yaitu anosmia namanya. Artinya kemampuan untuk membawi itu berkurang. Yang kedua adalah juga kemampuan untuk mengecap. Merasakan makanan juga berkurang. Sakit kepala juga ya. Sakit kepala katanya luar biasa sakitnya. Dan nyeri-nyeri tubuh, nyeri otot. Hal serupa juga terjadi pada pasien positif COVID-19 di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Anggota tim penanganan COVID-19, Dr. Dewi Puspitorini mengungkapkan, ada sebagian pasien yang mengalami anosmia, bahkan diare, dan tidak menemukan adanya gejala ruam pada jari-jari kaki pasien yang terpapar COVID-19. Beberapa pasien yang kita temukan, dan hal ini ada anosmia, hilangnya rasa atau indera penciuman, itu kita temukan memang. Tetapi untuk yang lain seperti ruam di kaki, di atas jempol, di atas jari-jari kaki itu kita tidak temukan, tetapi dalam jurnal sudah dikatakan ada namanya disebut dengan COVID-2. Kemudian ada sensasi kesemutan bahkan seperti rasa terbakar dan kita tahu juga. Kemudian ada nekrosis katanya, ada kerusakan jaringan sehingga kulitnya jadi seperti belang-belang seperti itu. Kemudian keluhan pusing. Yang ditemukan ternyata bisa sampai 45%. Kedua dokter tersebut menegaskan, gejala baru COVID-19 dapat diatasi jika setiap orang yang mulai merasakan gejalanya segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat. Semua orang harus disiplin terhadap protokol kesehatan, minimal dengan rutin mencuci tangan, jaga jarak, dan memakai masker. Wahyudi Ritonga, Softan Herdiagama, Jakarta. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Saya Cahaya, pamit. Berita olahraga kembali digelar setelah tertunda 3 bulan akibat pandemi COVID-19. Ini kembali lagi
dibuka lapangan futsal PS Pangkalan Jati. Demikian berita olahraga hari ini. Selamat pagi, berita hari ini adalah 500 orang mengikuti rapid test COVID-19 di Surabaya, Jawa Timur. Surabaya menjadi kota dengan angka kasus positif COVID-19 terbanyak di Provinsi Jawa Timur. Badan Intelijen Negara bersama pemerintah kota Surabaya mengadakan rapid test COVID-19 massal di kota Surabaya, Jawa Timur. Rapid test dilaksanakan di depan gedung Siola Surabaya yang juga merupakan gedung pelayanan publik satu atap milik pemerintah kota Surabaya. Sekitar 500 orang mengikuti rapid test massal ini. Mereka yang hasil rapid testnya reaktif maka akan melanjutkan dengan mengikuti tes swab di mobil tes swab cepat yang telah disediakan oleh Badan Intelijen Negara. Lihat daripada angka data daripada peningkatan jumlah yang terkena COVID-19 yang cukup signifikan atau saat ini mencapai angka di atas 4.300. Oleh karena itu, dan kami melihat bahwa 50% pasien yang terkena reaktif yang ada di wilayah Jawa Timur itu terutama khususnya di wilayah Surabaya. Pelaksanaan rapid test COVID-19 ini juga untuk memetakan sebaran penyakit agar bisa dilakukan penanganan yang lebih efektif. Di Jawa Timur sendiri, angka kasus positif COVID-19 berdasarkan data 29 Mei 2020 mencapai 4.414 kasus. Lonjakan kasus COVID-19 di Provinsi Jawa Timur pun cukup tinggi dalam beberapa hari terakhir. Dari data tersebut, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa mengatakan, masa normal baru harus mempertimbangkan penurunan 50% kasus COVID-19. Sudah new normal berarti sudah terjadi penurunan 50% pada 2 minggu terakhir. Kita tentu akan memaksimalkan percepatan bagaimana kita akan memasuki tatanan baru itu. Maka disiplin yang kontinu, kepatuhan cara kontinu sebelum vaksin ini ditemukan semuanya memang sudah harus melakukan kewaspadaan berganda. Kemudian masyarakat juga diminta untuk disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan agar angka kasus positif COVID-19 di Jawa Timur bisa terkendali. Dari Surabaya, Jawa Timur, Syamsul Huda, TV One mengabarkan. Selamat siang, berita hari ini. Terkait COVID-19 menuju era kebiasaan baru atau new normal, memang perlu kehati-hatian dan tanggung jawab semua pihak terkait mobilitas warga. Pentingnya juga jaringan jalur sepeda dan budaya berjalan kaki harus dibangkitkan kembali di masyarakat. Keistimewaan transportasi umum yang didukung keberadaan jalur sepeda dan pejalan kaki untuk pejalan jarak pendek. Sejumlah surat edaran Direktorat Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan diterbitkan menyusul terbitnya Permenhub nomor 41 atau tahun 2020. Permenhub serta surat edaran yang dikeluarkan itu untuk memastikan masyarakat tetap bisa melakukan aktivitas secara produktif, tetapi aman dan bahaya
bahaya COVID-19 dengan adanya aktivitas masyarakat yang produktif. Diharapkan roda perekonomian nasional bisa tetap berjalan. Demikian kabar berita yang bisa saya sampaikan. Saya Lazio Alvaro Beratmoko pamit undur diri. Selamat siang dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Permisa. Saya Muhammad Andika akan menyampaikan berita terkini. Kemacetan lalu lintas terjadi di Jakarta dan yang sering terjadi di Jalan Jati Waringin. Kita akan tersambung dengan rekan saya. Kemacetan yang terjadi di Jatiwaringin kerap terjadi dan akan terjadi hingga sore hari. Demikian berita terkini. Saya Muhammad Andika beserta kru mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persen pada 2 minggu terakhir, kita tentu akan memaksimalkan percepatan bagaimana kita akan memasuki tatanan baru itu. Maka disiplin yang kontinu, kepatuhan cara kontinu. Sebelum vaksin ini ditemukan, semuanya memang sudah harus melakukan kewaspadaan berganda. Masyarakat juga diminta untuk disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan agar angka kasus positif COVID-19 di Jawa Timur bisa terkendali. Dari Surabaya, Jawa Timur, Syamsul Huda, TV One mengabarkan. Selamat siang. Menteri Pendidikan mengeluarkan kebijakan tahun ajaran baru menyesuaikan dengan aturan protokol COVID-19. Berikut liputannya. Jadi, saya ulang lagi bahwa untuk saat ini karena hanya 6% daripada populasi peserta didik kita yang di zona hijau, hanya merekalah yang kita berikan persilakan untuk pemerintah daerah mengambil keputusan untuk melakukan sekolah dengan tatap muka. Sisanya yang 94% tidak diperkenankan, dilarang karena mereka masih ada resiko penyebaran COVID. Demikian berita kali ini, saya Sofan Effendi. Terima kasih. Siang pemirsa sekilas info dari saya Rinaya hadir menemani Anda dalam berita-berita terkini Jumat 19 Juni 2020. Pendaftaran peserta didik baru atau PPDB 2020 saat ini sudah kembali dimulai. Pemerintah menganjurkan kepada warga untuk melakukan pendaftaran siswa baru dengan menggunakan metode daring atau online untuk mengurangi pendapatan virus di tengah pandemi COVID-19. Meskipun PPDB secara online tidak berjalan mudah karena banyak warga yang tidak bisa mengakses portal PPDB daring, maka setiap sekolah harus mengikuti protokol kesehatan yang ada. Demikian sekilas info dari hari ini, saya Rinaya Putri, Kompas TV. Selamat. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Rahmat Akbar Bukhari di Sekilas News. Penularan pada COVID-19 ke perawat sudah mulai meningkat. Yang tadinya hanya sedikit, sekarang sudah mulai menunjak, yaitu 74. Berikut sekilas videonya. Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI Jawa Timur menyebut jumlah perawat di Jawa Timur yang terpapar virus corona kini mencapai 74 orang. Klaster Rumah Sakit Unair kini menjadi klaster kedua terbanyak setelah klaster perawat Rumah Sakit Haji Surabaya. Terungkapnya pertambahan jumlah perawat yang terpapar COVID-19 di Jawa Timur setelah DPP. Sekian dari saya, sampai jumpa lagi di sekilas info berikutnya.
Saya berjumpa lagi dengan saya Bukan Hatta Legowo dalam acara seputar berita edisi Jumat 19 Juni 2020 untuk mengabarkan berita-berita yang aktual dan percaya. Yang kami rangkum seputar berita siang ini, pemerintah hari ini merilis kembali perkembangan terbaru kasus COVID-19 dalam negeri. Hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat ini, total yang terkonfirmasi positif mencapai 13.645 kasus. Juru bicara pemerintah kasus untuk penanganan COVID-19, Ahmad Yuryanto, mengatakan meski jumlah kasus positif bertambah, tetapi ada juga yang sembuh. Total yang sembuh hingga hari ini mencapai 2.607 kasus atau bertambah 113 dari jumlah kemarin. Gambar ini menjadi poin penting yang bisa kita lihat seberapa disiplin kita patuh. Jaga jarak, tetap di rumah, dan rajin cuci tangan, serta gunakan masker. Berita tadi sekaligus menutup acara seputar berita siang ini. Saya Bukan Hatta Legowo mengucapkan terima kasih dan Selamat pagi para pemirsa, seputar info kembali di sela-sela aktivitas Anda bersama saya, Fatan Rahman Yuda, akan memberikan berita terbaru. Berita selanjutnya, supir bus Laksamana diakui kelelahan. Supir bus Laksamana yang ditetapkan sebagai tersangka karena dianggap lalai sehingga menyebabkan korban tewas. Pemuda itu mengaku mengantuk dan bus yang dibawanya tidak menyediakan supir cadangan. Sementara itu 6 jasad bus yang terjun dan terbakar di jurang. Berita ini juga sekaligus menutup acara pagi ini. Terima kasih. Seorang perempuan bernama Fatima berusia 45 tahun tewas dimakan buaya Jumat 12 Juni 2020. Insiden tersebut terjadi di Kabupaten Tenggulungan, Kalimantan Utara. Insiden itu bermula saat Fatima sedang memancing di sungai di Kalimantan Utara. Warga terkejut saat mendengar teriakan Fatima. Bahkan warga sempat melihat reptil buaya tersebut menjepit tubuh Fatima dan membawa tubuh Fatima ke permukaan air. Sehari setelahnya warga menangkap dan memburu hewan reptil tersebut. Saat hewan tersebut dibelah, ditemukan jenazah Fatima di dalam perutnya dalam keadaan tercabik-cabik. Kepala Badan SAR Nasional Tarakan Amarudin menjelaskan tubuh Fatima yang terputus dari anggota tubuh lainnya kemudian dibawa ke Tarakan untuk diserahkan kepada keluarga. Amarudin juga menuturkan telah memperingatkan warga untuk menjauh dari air lantaran lokasi kejadian memang kerap muncul buaya. Demikian sekilas info, nantikan terupdate lainnya hanya di info.com. Hari ini tentang informasi dari penanganan COVID-19 yang kita integrasikan dari gugus tugas daerah tingkat ke kabupaten kota sampai dengan pusat. Data ini kita himpun dari pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Sampai dengan hari ini, data-data ini kita himpun melalui sistem All New Record. Kemudian kita himpun dari Google Home. Dan juga melalui beberapa kali kita berkomunikasi dengan seluruh laboratorium yang melakukan pemeriksaan. Inilah sekilas info pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat bersama Hairul Yumna. Panduan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di perkantoran dan perindustrian telah diterbitkan oleh pemerintah Indonesia. Indonesia saat ini bersiap-siap untuk memasuki fase normal atau new normal. Protokol kesehatan harus terus dijalankan selama pandemi ini.
sesuai dengan protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Selanjutnya, Selasa pagi, Pak Presiden Joko Widodo meninjau kesiapan fase normal di stasiun MRT Bundaran HI yang didampingi oleh Panglima TNI, Kapolri, dan Gubernur DKI Jakarta. Akan digelar di 4 provinsi dan 25 kabupaten kota mulai hari ini, sehingga kita harapkan kedisiplinan yang kuat dari masyarakat akan semakin terjaga. Kita harapkan kurva dari penyebaran COVID ini akan semakin menurun. Objeknya adalah tempat-tempat lalu lintas masyarakat, kemudian mal-mal, pasar-pasar rakyat, kemudian tempat pariwisata. Info siang hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat siang. Diharapkan publik sadar tentang bahayanya COVID-19. Setelah salah satu rumah sakit di Amerika menunjukkan video 4 dimensi tentang paru-paru orang yang terinfeksi virus corona. Berikut liputannya. Di Amerika Serikat, Dr. Keith Mormon dari Rumah Sakit George Washington menciptakan virtual reality 4 dimensi bersama surgical theater yang menampilkan kondisi paru-paru pasien yang positif terinfeksi virus corona. Ini adalah model paru-paru pasien COVID-19 berusia 50 tahun dengan gejala awal demam dan batuk kering. Virtual ini menunjukkan perkembangan cepat virus corona yang merusak hampir seluruh paru-paru pasien yang diindikasikan berwarna kuning. Terlihat, kondisi paru-paru pasien COVID-19 tidak sama dengan penderita pneumonia atau flu biasa. Dengan publikasi virtual paru pasien COVID-19, setiap orang diharapkan waspada dan berpikir 2 kali ketimbang menyepelekan penyakit virus corona. Demikian berita kali ini, saya Alif Yano. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sri Septi Purnamasari. Hari ini saya akan membacakan berita tentang pemerintah diminta pertimbangan new normal di daerah tinggi kasus COVID-19. Ketua MPR Bambang Susatyo meminta pemerintah mempertimbangkan penerapan new normal atau kenormalan baru di daerah yang masih tinggi. Penambahan kasus COVID-19, Pak Bambang khawatir penerapan kenormalan baru akan meningkatkan penambahan kasus baru lebih banyak lagi. Dengan penambahan kasus yang tinggi, ucap Pak Bambang dalam keterangan tertulis Jumat 19 bulan Juni 2020. Serta agar tidak melakukan pelonggaran kebijakan, mengingatkan hal tersebut menjadi salah satu faktor yang berkontribusi besar terhadap lonjakan jumlah kasus COVID-19. Sekian berita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa semua, apa kabar? Semoga pemirsa semua baik-baik saja dan sehat-sehat di rumah. Hari ini saya mau berita tentang COVID-19. Jadi hari ini COVID-19 itu bertambah loh. Jadi 42.730.000. Dan yang sembuh itu ada 16.753.000.
Dan yang meninggal itu ada 2.339.000. Tapi pemirsa jangan khawatir ya, karena saya ada tips nih buat menghindari COVID-19. Jadi pemirsa itu harus menjaga pola makan hidup sehat dan istirahat yang cukup. Jangan lupa cuci tangan ya, yang pakai sabun yang bersih. Dan pakai masker di tempat umum ataupun sakit. Dan untuk sementara ini hindari tempat-tempat yang ramai ya. Jangan lupa atuhi peraturan PSBB. Terima kasih. Hari ini saya akan membahas tentang virus corona. Virus corona adalah virus yang sangat berbahaya. Di seluruh dunia virus ini melakukan semua himbauan dari pemerintah. Sekarang sudah ada 3 macam obat yang ditemukan di sebagai negara. Pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Rofiko Istiqomah yang akan memberikan berita terbaru. Pemirsa, berikut update data terkini penyebaran kasus virus corona di Indonesia hingga Jumat 19 Juni 2020 pagi ini. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 menyatakan positif corona bertambah 1.331 kasus, sehingga total positif corona mencapai angka 42.762 pasien. Angka kesembuhan telah mencapai 16.798 orang dan sementara korban meninggal sebanyak 2.339 orang. Demikian yang saya laporkan saat ini. Saya Rofiko Istiqomah undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alana Zikrasura dari kelas 4. Hari ini saya akan membacakan berita dari televisi. Selamat menyaksikan. Gempa bumi dengan magnitudo M3,1 terjadi di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, NTB. Pusat gempa berada di laut. Informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, gempa terjadi pada pukul 8:24 waktu Indonesia Barat pada hari Jumat. Pusat gempa ada koordinat 8,54 lintang selatan, 116,03 bujur timur. Pusat gempa berada di laut 19 km barat Lombok Barat, tulis BMKG. Titik gempa ada di kedalaman 12 km. Gempa dirasakan skala ini modified Mercalli Intensity (MMI) di Mataram dan Lombok Utara. Skala IMMI yakni getaran dirasakan nyata dalam rumah, terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu. Belum diketahui tidaknya dampak gempa. Sekian,